tugas di LMS untuk aksi nyata. Nah, aksi nyatanya itu yang pertama yaitu saya berbagi materi tentang budaya positif ke teman-teman di TK Al Barokah. Nah, jadi itu bagaimana ya solusinya? Oh, nggih, monggo Bu Isna, kalau misalkan mau berbagi ilmu atau apapun ke teman-teman boleh, monggo, nanti diatur aja untuk jadwalnya sama waktunya itu mau di jam berapa. Yang penting tidak mengganggu aktivitas pembelajaran anak-anak gitu, Mbak. Oh, berarti nanti saya juga bisa menggunakan ruang yang di mana saya boleh ya? Boleh, monggo. Nanti Bu Isna bisa memilih mana ruangan, kemudian nanti juga dikoordinasikan dengan teman-teman, baiknya itu mau di hari apa dan tanggal berapa, waktunya jam berapa, kayak gitu. Kalau begitu sudah ada satu titik cerah nih, dan saya juga mohon bantuannya, mohon nanti untuk dibantu menyiapkan sarananya gitu kan, seperti proyektornya gitu. Siap Bu, nanti saya koordinasikan dengan teman-teman yang lain untuk sarana dan prasarananya, dan untuk yang lain-lainnya nanti istilahnya kita bareng-bareng kayak gitu. Pokoknya tetap semangat, Bu Isna selalu berbagi. Baik, terima kasih Bu Pinda atas waktunya hari ini dan juga izinnya yang sudah diberikan kepada saya, dan semangat. Harus semangat, pasti bisa. Amin. Sampun, matur suwun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati Ibu Pinda Agustin, Sarjana Pendidikan selaku Kepala Taman Kanak-kanak Al Barokah, ibu-ibu guru Taman Kanak-kanak Al Barokah yang saya banggakan dan saya cintai. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita begitu banyak nikmatnya, sehingga pada kesempatan siang hari ini kita bisa berkumpul untuk membantu saya dalam mengerjakan tugas CGP. Tak lupa salawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya pada yaumul qiyamah nanti. Amin 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 ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini, sebelum acara pemaparan berbagi materi budaya positif pada modul 1.4, marilah kita sama-sama membuka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tadi acara pada hari ini dapat berjalan lancar. Amin 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 ya rabbal alamin. Pertama, saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan, dan juga teman-teman semua sudah meluangkan waktunya pada siang hari ini setelah mengajar tidak pulang dulu, mau membantu saya mengerjakan tugas CGP, dan saya juga berharap insya Allah nanti ilmunya bisa bermanfaat untuk diri kita pribadi, kemudian untuk pengembangan lembaga kita. Sebelumnya saya memaparkan materi, saya mohon kepada Ibu Pinda Agustin untuk memberikan sepatah dua patah kata sambutan sebelum acara ini kita mulai intinya. Kepada Ibu Pinda Agustin, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita dapat berbagi bersama, berkumpul di sini
dalam acara penyebaran pemahaman kepada teman sejawat atau rekan guru di Taman Kanak-kanak Al-Barokah, yaitu di mana nanti Bu Isna Kamsiah Sarjana Pendidikan itu akan memberikan ilmunya, kemudian akan berbagi apa yang sudah didapatkan di dalam pendidikan guru penggerak. Nanti harapannya ketika Bu Isna sudah memberikan beberapa materi atau pengalamannya terkait guru penggerak ini, nanti harapan saya nanti bisa teman-teman yang lainnya itu bisa mengimbaskan dan juga bisa mengimplementasikan ke peserta didik. Jadi nanti biar ada perubahan, apa yang dilakukan Bu Isna, apa yang didapatkan Bu Isna nanti bisa diterapkan di TK Al-Barokah. Kemudian harapan saya nanti Bu Isna tetap semangat, nanti diselesaikan tugasnya sampai 6 bulan pendidikan di guru penggerak, kemudian nanti terkolaborasi dengan teman-temannya, dengan rekan sejawatnya, kemudian apalagi ini terkait budaya positif nih. Budaya positif itu dari judulnya aja sudah bagus sekali. Nanti harapannya ketika materi ini disampaikan itu benar-benar bisa membawa perubahan untuk pendidikan atau perkembangan anak-anak di TK Al-Barokah. Kemudian saya ucapkan selamat kepada Bu Isna yang sudah lolos jadi calon guru penggerak. Karena kenapa? Calon guru penggerak itu kan sangat istilahnya untuk ke jenjang guru penggerak itu prosesnya sangat panjang sekali. Kalau tidak salah 6 bulan ya Bu Isna gitu. Ya 6 bulan untuk menyelesaikan tugas guru penggerak. Nah nanti juga harapan saya, teman-teman yang lain juga bisa mengikuti yang dilakukan oleh Bu Isna, yaitu mendaftar program guru penggerak. Karena apa? Ini program ini sangat bagus sekali. Benar-benar program di mana bisa merubah mindset kita sebagai pendidik itu untuk istilahnya sekarang tuh bahasa ngetrennya adalah merdeka belajar gitu ya, istilahnya seperti itu. Dan untuk program guru penggerak ini juga sudah dihimbau sama Bapak Menteri kita bahwasanya semua pendidik itu istilahnya mencoba untuk mendaftar sebagai guru penggerak karena ilmunya sangat bagus sekali. Jadi yang pasti saya tekankan nanti kepada Ibu Isna Kamsiah untuk selalu berbagi dan berkolaborasi dengan teman-teman yang lainnya. Apa yang sudah didapat itu diberikan juga kepada teman-teman. Begitu juga nanti harapannya setelah mengikuti guru penggerak itu akan membawa perubahan di Taman Kanak-kanak Al-Barokah. Mungkin itu saja Bu, ada beberapa kata yang bisa saya berikan. Saya ucapkan juga terima kasih karena Bu Isna sudah mau berbagi, bersosialisasi kepada teman-teman untuk membagi ilmunya terkait budaya positif ya Bu Isna ya, terkait dengan budaya positif. Monggo manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya terkait materi yang akan disampaikan oleh Bu Isna nanti. Apabila ada pertanyaan-pertanyaan ataupun ganjelan-ganjelan dari teman-teman semua, dari Bu Guru di sini bisa bertanya langsung kepada Bu Isna karena beliau yang sudah menjalani, beliau yang sudah sudah matang tentang materi-materi yang ada di guru penggerak. Mungkin itu saja, tetap semangat, mudah-mudahan nanti acaranya dapat berjalan dengan lancar dan nanti ilmunya bisa bermanfaat untuk kita semua dan nanti bisa meningkatkan kompetensi kita sebagai guru. Mungkin itu saja Bu Isna, beberapa kata yang dapat saya berikan dari saya. Cukup sekian, monggo dilanjutkan lagi untuk acaranya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Pinda Agustin atas motivasi dan semangatnya. Tentunya juga saya selalu memohon bimbingan dan bantuannya karena Ibu Pinda Agustin juga senior, merupakan pengajar praktek di angkatan guru penggerak 3, jadi lebih mahir. Dan nanti mungkin apabila dalam penyampaian materi masih ada yang kurang atau ada pertanyaan yang belum bisa saya jawab, saya mohon bantuannya. Baik teman-teman, sebelum kita mulai ke inti, biar kita juga tidak sepaneng, kita tepuk semangat dulu ya, karena sudah siang ini ya. Tepuk semangat. Oke, baik, terima kasih. Jadi ini adalah tugas saya di aksi nyata modul 1.4. Jadi setiap modul itu ada aksi nyatanya. Jadi saya Isna Kamsiah, calon guru penggerak angkatan 7 dari TK Al-Barokah Kantlik Kabupaten Sleman. Selanjutnya di sini yaitu tentang penyebaran pemahaman kepada rekan guru di Taman Kanak-kanak Al-Barokah, yaitu materi budaya positif. Nanti ada 8 topik ya yang akan dibahas. Yang pertama yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Sebelumnya saya ingin bertanya dengan teman-teman, apakah itu paradigma? Ayo, ya Mbak Santi. Pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip. Oh ya, mungkin Bu Linda bisa menambahkan paradigma. Mungkin pembelajaran yang dirancang oleh pendidik begitu berdasarkan prinsip-prinsip. Ya, jadi betul. Dengan prinsip-prinsip dan paradigma itu adalah perubahan. Jadi kita juga baru belajar di semester ini, kita menggunakan kurikulum Merdeka yang baru. Yang mana dari dulu kita sudah lama memakai kurikulum 13, sekarang kita mulai dengan kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka itu adalah kurikulum Merdeka itu diambil dari pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara. Yang mana, jadi ketika cerita sedikit, ketika mengikuti guru penggerak ini, pemikiran saya istilahnya langsung berubah 360 derajat, ya 180 derajat. Jadi sebagai guru, tugas kita itu adalah menuntun, bukan menuntut ya. Menuntun, bukan menuntut. Nah, jadi yang mana Ki Hajar Dewantara itu kan mempunyai semboyan ya, ing ngarsa sang tulodo, ing madya mangan karsa, tutpuri handayani. Jadi sebagai guru kita itu harus memotivasi anak, memberi contoh teladan dan mendorong. Nah, dalam filosofi KHD itu menerapkan pendidikan yang berpusat kepada anak. Kalau selama ini biasanya itu kan pembelajaran itu selalu teacher center. Anak mengikuti aba-aba guru, anak mengikuti instruksi guru. Ternyata seperti itu mematikan kreativitas anak. Anak tidak bisa berkembang. Oleh karena itu kita masih sama-sama belajar menggunakan kurikulum Merdeka. Nah, kemudian prinsip yaitu berdiferensiasi, yaitu kita pembelajarannya itu kita membuat yang berbeda. Kemudian materi kedua yaitu miskonsepsi teori kontrol. Sebelumnya saya minta tolong sama teman-teman untuk menggenggam tangan kanannya. Tangan kanan salah satu saja. Di tangan kanan teman-teman ada sebuah benda yang sangat berharga sekali. Itu benda itu bisa teman-teman bayangkan, itu pokoknya sangat berharga sekali dalam hidup teman-teman. Sedangkan yang tangan kiri itu berusaha ingin mengambilnya. Entah bagaimana caranya, dibujukkah, digelitik, dirayu, disuap. Nah, sekarang posisi teman-teman adalah sebagai tangan kanan. Apa yang akan teman-teman lakukan ketika teman-teman berada pada posisi tangan kanan? Mungkin bisa Bu Uca memberikan pendapatnya. Bu Uca memegang sebuah benda dan itu sangat berharga, tetapi si tangan kiri ini juga berusaha ingin mengambil sesuatu yang Bu Uca genggam.
Nah, Bu Ocha bagaimana dengan yang digenggam ini? Saya sebagai Yang menggenggam benda berharga yang sangat berharga dalam hidup Bu Ocha. kalau saya, karena ini benda yang sangat berharga, saya akan mempertahankan benda ini. Jangan sampai direbut tangan kiri. Oke, berarti Bu Ocha akan tetap mempertahankan barang itu. Sekarang saya ganti pertanyaannya. Bu Ocha berada pada posisi sebagai tangan kiri. Apa yang akan Bu Ocha lakukan? Jadi sekarang benda ini dipegang orang lain, Bu Ocha ingin sekali mengambil barang yang ada di tangan kanan ini. Apa yang akan Bu Ocha lakukan? Karena itu bukan hak saya. Saya juga tidak. Saya ingin, tapi saya tidak ingin memaksakan untuk meminta hal itu jika si pemilik tidak memberikannya. Oke, baik, terima kasih. Mungkin ada jawaban lain, Bu Fani? Yang tangan kanan Iya. ini milik kita yang direbut atau? Jadi yang tangan kanan ini menggenggam suatu benda yang sangat berharga, yang berharga sekali dalam hidup. Tapi si tangan kiri ini ingin mengambil. Apa yang Bu Vina lakukan? Akan berusaha semaksimal mungkin. Iya. Kalau memang menjadi hak tangan kiri, ya akan direbut. Oke, jadi yang tangan kanan teman-teman akan berusaha untuk selalu menjaga. Ketika yang tangan kiri, sekarang teman-teman diposisikan tangan kiri ingin merebut, ingin mengambil. Apakah teman-teman akan mengambilnya atau tidak? Terkait dengan teori kontrol. Gimana Mbak Dinda? Saya menjadi posisi yang Tangan kiri. tangan kiri. Kalau saya mungkin akan meminta kalau misalkan diperbolehkan, tapi kalau misalkan tidak, ya sudah. Oke. Tapi setidaknya sudah berusaha. Ya, betul sekali. Jadi semua itu adalah tergantung dari diri kita. Semuanya tergantung dari diri kita. Kalau misalkan kita ingin menjaga barang yang kita miliki, benda yang sangat berharga kita miliki, walaupun orang lain itu mau mengambilnya, kita berusaha sekuat tenaga, maka barang itu akan tetap menjadi milik kita. Begitu juga sebaliknya, ketika tangan kiri misalkan kita mau mengambil, kalau kita itu punya tekad, kita punya dorongan intrinsik dari dalam diri kita, maka kita akan bisa mengambilnya. Nah, di sini tentang pendidikan yaitu miskonsepsi teori kontrol. Ilusi guru mengontrol murid. Jadi guru itu mengontrol semua aktivitas murid, semuanya dikontrol. Itu yang salah. Kadang kalau misalkan dulu saya berpikiran seperti ini. Sebagai guru saya akan mencurahkan, memberikan ilmu yang saya miliki kepada murid. Ternyata itu salah. Dengan seperti itu saya tidak memberikan kebebasan kepada anak. Anak akan merasa terdikte. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Itu maksudnya baru sedikit sudah dipuji. Jadi nanti anak sudah stop. Jadi setidaknya kalau misalkan kita memberikan penguatan itu yang sewajarnya. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi kadang kalau misalkan ini saya itu masih kayak gini, gimana toh dek, kok kamu nggak bisa, itu loh temenmu sudah bisa. Atau yang lain juga misalkan gini, misalkan kelas saya itu ramai sekali, coba lihat itu kelas B2 sudah rapi, kok kalian belum. Nah itu mereka akan merasa bersalah, tetapi itu juga tidak menimbulkan motivasi dari dalam diri mereka. Jadi mereka hanya mengikuti apa yang guru kehendaki. Kemudian yang terakhir adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah ini yang sering sekali saya lakukan ya. Jadi kalau misalkan hari ini tugasnya ini, sedangkan anaknya maunya seperti ini gitu. Jadi kita itu juga harus memberikan ruang anak untuk bereksplorasi. Nah ini tadi dari bagaimana cara merubah paradigma stimulus respon kepada dengan pendekatan teori kontrol. Nah jadi bahwa setiap orang itu berbeda.
Tetapi kadang saya pun juga kalau misalkan ada orang yang berbeda dengan saya kok beda, kok kayak gini gitu. Ternyata itu tidak boleh ya, karena anak itu memiliki karakter yang berbeda-beda, basic mereka berbeda. Kemudian yang di sini yang perlu kita tentang kolaborasi. Jadi poin nomor pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi kadang saya itu terlalu memaksa anak gitu. Ternyata memaksa itu juga menimbulkan efek yang tidak baik untuk anak. Jadi kita bisa dengan berkolaborasi atau kerjasama. Nah, kita masuk ke poin ketiga, disiplin positif. Ada yang bisa membantu saya? Kita sering ya mendengar kata disiplin positif. Sebenarnya disiplin itu apa toh? Bu Santi, apa itu disiplin? Oh, disiplin itu adalah patuh. Apalagi ya disiplin, makna dari disiplin? Melakukan suatu perintah sesuai dengan aturan. Oh, aturan. Jadi kita ada kata patuh, ada aturan. Ya, jadi disiplin itu adalah sesuatu yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan kepatuhan. Kemudian, disiplin itu juga merupakan tantangan terberat kita sebagai guru ya, karena apalagi untuk anak usia dini itu mereka memiliki background berbeda yang dari rumah. Kemudian TK juga merupakan lembaga pertama. Di sekolah kita juga punya aturan atau keyakinan yang mana ketika kita akan melakukan suatu pendisiplinan, anak-anak tentunya juga harus dengan pembiasaan. Nah, itulah peran guru yang mana kita bercermin kepada filosofi KAD bahwa sebagai guru kita itu harus menuntun dengan memberi contoh keteladanan. Jadi anak-anak TK, anak-anak usia dini itu mereka melihat, mereka meniru itu dengan melihat. Misal saya pakai bros yang kayak gini, biasanya yang putri itu terus tertarik seperti itu. Jadi apa yang mereka lihat itu mereka tiru. Anak-anak seperti itu. Jadi kalau misalkan ya banyak hal yang mungkin juga teman-teman rasakan, ketahui juga bahwa anak-anak itu memang peniru. Mereka itu mengidolakan kita. Jadi kuncinya di depan anak-anak itu adalah pede aja. Nah, jadi dalam disiplin positif itu memang ada dua pendorong. Yang pertama yaitu dari dalam diri sendiri atau intrinsik. Yang kedua eksternal. Nah, kalau eksternal itu biasanya memang dari kita yang mendorong anak untuk datang tepat waktu, untuk tahu waktu istirahat, makan, bermain, itu kita. Tetapi disiplin itu akan bisa lebih bermakna dan dijalankan dengan enjoy apabila itu dari dalam diri dia sendiri. Oleh karena itu teman-teman, saya juga masih pelan-pelan belajar. Kita sebagai guru harus bisa memberikan contoh keteladanan bagaimana untuk manajemen waktu, unggah-ungguh kepada orang yang lebih senior, yang mungkin kalau kita kepada Bu Parmi, kepada Bu Binda, seperti itu. Kemudian dalam menerapkan disiplin positif ini bisa berjalan apabila seluruh warga sekolah itu bisa bekerja sama. Jadi kalau hanya satu guru saja itu juga tidak bisa. Jadi kolaborasi antar guru, semua warga sekolah, dan mungkin juga kerjasama dengan orang tua itu juga diperlukan supaya disiplin positif itu bisa menjadi budaya positif di lingkungan TK. Nilai kebajikan yang disepakati bersama itu, jadi dalam menerapkan disiplin itu biasanya itu anak-anak kita mengajarkan mereka untuk bertoleransi. Jadi kita walaupun kita ini sekolah muslim, tetapi kita juga harus mengajarkan toleransi. Jadi
di sini lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Nah, untuk kurikulum Merdeka tentunya kita mengacu pada profil pelajar Pancasila ya. Masih ada 6, yaitu beriman bertakwa, mandiri, beneran kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Menurut teman-teman yang paling kira-kira nanti karakter anak yang masih agak susah di TK ini yang mana dari profil pelajar Pancasila? Bunda? Mungkin yang masih agak sulit kemandirian, karena untuk anak TK memang di masa ini baru dibentuk ya, jadi mulai dalam masa pembentukan, jadi kemandirian ini baru mulai terbentuk gitu. Jadi bagaimana kita untuk mengolah anak-anak agar bisa mandiri, tetapi juga tergantung juga dari pihak dari keluarga juga untuk membantu kemandirian anak juga. Dan di sini juga yang agak susah untuk anak itu apalagi ya, komitmen itu juga lumayan susah untuk diaplikasikan dalam anak usia dini. Iya, ya betul sekali memang. Apalagi kita sebagai guru di dalam pendidikan dasar ya, pendidikan anak usia dini, usia masih di bawah 8 tahun, yang mana itu usia emas, itu memang kemandirian itu sangat penting sekali, merupakan fondasi untuk anak-anak supaya ke depan mereka bisa menghadapi tantangan zaman yang sudah luar biasa ini ya. Nah, kemudian ini adalah yang 3 ini, sebenarnya ada 6, tapi saya hanya mengambil 3 nilai kebajikannya, yaitu profil pelajar Pancasila. Ini yang masuk dalam yang kita ibaratnya itu kita ublek-ublek dalam kurikulum Merdeka kita ya, yaitu 6 itu. Kemudian yang lainnya IBO Primary Years Program, yang ketiga The 7 Essential Virtues Building Moral Intelligence ya. Jadi sebenarnya ada 6, tapi saya mengambilnya 3 karena ini yang menurut saya masih bisa lah ya, maksudnya kita untuk mengambil nilai-nilai kedisiplinan kebajikan dari 3 ini. Nah, ini kita ke motivasi perilaku manusia. Ini sudah topik yang keempat kalau nggak salah ya. Jadi motivasi perilaku manusia itu ada 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Iya atau iya? Ya. Ya. Jadi kadang kalau misalkan kita saja ya sebagai guru ya, aku nggak mau nanti datanya terlambat, nanti sama buku kepala di apa? Potong gaji. Dipotong gaji, atau mungkin nanti aku kena teguran gitu. Jadi kadang itu berangkat karena nggak nyaman gitu, nggak nyaman kalau nanti diejek atau ditegur gitu. Jadi ya itu kita melaksanakannya itu motivasi karena nggak nyaman, karena nanti takut dihukum gitu. Atau mungkin kalau anak aku mau nurut aja sama bu guru, nanti soalnya kalau nggak nurut nanti aku diapakan, seperti itu. Kemudian yang motivasi kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Misal Bu Linda berangkat kapan ya? Iya Bu Linda. Aku berangkat apa? Nanti pasti aku dapat ujian nih. Nah, jadi mengharapkan sanjungan gitu. Kalau mungkin anak siapa mau ini nanti dapat hadiah loh. Nah, itu anak maju. Jadi itu masih dalam motivasi dari luar atau ekstrinsik ya. Ekstrinsik. Nah, yang ketiga ini yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Jadi diharapkan kita bisa menumbuhkan motivasi yang ketiga, yaitu motivasi yang berasal dari dalam diri anak. Saya pun juga masih belajar untuk menerapkan motivasi yang dalam diri saya sendiri, bukan karena tugas, bukan karena tuntutan gitu. Karena kalau memang dari dalam sendiri itu memang ketika sudah selesai itu rasanya lega, plong, seneng gitu.
Beda dengan kalau tuntutan ya, aduh administrasinya banyak sekali, belum diselesaikan, nanti malah tanda tangan, aduh bagaimana ini. Nah, itu kan akhirnya kan karena paksaan, karena saya nggak mau ditegur gitu kan. Jadi kita sama-sama belajar untuk menumbuhkan nilai disiplin anak yang berasal dari dalam diri mereka, yaitu yang saya pelajari dengan pembiasaan ya. Mungkin anak-anak itu dulunya kayaknya kayak kepaksa gitu, tapi dengan pembiasaan akhirnya mereka bisa mengikuti ritme kita yang kemudian bisa muncul dalam diri dia, dan dia pun akhirnya tahu kan. Misalkan contohnya istirahat, ketika awal-awal itu punya kita kan dibagi shift-shiftnya itu ya. Shift pertama Al-Karim, Al-Jabar, baru Al-Hafiz. Nanti biasanya Al-Jabar itu ketika Al-Hafiz keluar saya bunyikan bel, awalnya mereka tidak terima, tapi semester 2 ini mereka sudah mengerti. Jadi memang kita itu belajar dari waktu proses ini, kita menghargai bahwa anak itu berproses, dan juga memang kita teman-teman juga merasakan kan gitu ya, bahwa sedikit-sedikit nilai dari dalam diri anak itu sudah ada. Selanjutnya, nah ini yang paling menggelitik saya sih selama saya belajar di modul 1.4, hukuman, konsekuensi, restitusi. Restitusi ini merupakan yang paling baru dari dalam ilmu yang saya peroleh ya. Selama ini itu hukuman itu hukuman itu kalau definisinya itu adalah tidak terencana, tiba-tiba, dan itu murid tidak tahu dan hanya satu pihak. Kemudian berupa hukuman fisik atau psikis dan memiliki dampak jangka panjang. Ini contohnya, misal Bu Linda datang ke TK sudah jam 8, pembelajarannya sudah dimulai. Lalu tiba-tiba ibu kepala sekolah, ini hanya contoh ya teman-teman ya, karena ya ini tidak terjadi. Kalau saya mencontohkan anak kan nanti juga karena kan kita masih anak TK ya, jadi kita biar kita sama-sama orang dewasa saja. Misalkan Bu Linda datangnya terlambat, nah ibu kepala kemudian memberi hukuman, misalkan silakan Bu Linda menyapu aula. Nah itu hukuman itu secara tiba-tiba, jadi tidak ada kesepakatan sebelumnya. Itu akan menjadikan dampak yang negatif buat Bu Linda. Mungkin sambil nyapu juga Bu Linda mungkin agak anyel gitu ya perasaannya, dan itu akan menjadikan di kepala itu kayak terngiang-ngiang, menjadi dampak yang negatif, yang mungkin kalau ingat sapu jadi ingat wah aku dulu dihukum gitu kan. Nah jadi hukuman ini memang tidak boleh ya sebenarnya di dalam dunia pendidikan ya. Apalagi tapi pada prakteknya masih sering seperti ini, masih mungkin juga beberapa guru ketika ada anak terlambat, ada anak tidak mengerjakan tugas, atau mungkin dia tidak membawa perlengkapan upacara, mungkin secara otomatis si guru tersebut juga langsung memberikan hukuman seketika, padahal itu tidak baik. Kemudian yang kedua yaitu konsekuensi. Nah konsekuensi itu sudah ada perbincangan antara dua arah gitu. Jadi misalkan kalau kamu tidak mengerjakan tugas, nanti kamu pulangnya paling akhir ya. Jadi nanti anak akan berpikir lagi ketika dia tidak mengerjakan. Tetapi ketika konsekuensi itu membuat murid tidak nyaman, karena dia pun juga akan terpaksa. Nah ini juga guru akan memantau. Jadi anak pun seolah-olah aku dipantau bu guru itu, nanti gimana ini, jadi anak tidak nyaman. Nah, tapi ini juga masih, ini teman-teman saya pun juga nanti kalau nggak ada konsekuensi, kalau nggak ada hukuman gimana anak-anak ini tanggung jawabnya betulnya kapan, pengadilannya kapan. Jadi ini masih PR juga buat saya. Nah ini yang ketiga itu adalah yang restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang menjalankan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi kalau restitusi itu lebih kayak ke coaching gitu ya Bu Kinda ya. Nah jadi kalau restitusi itu kayak coaching teman-teman. Jadi kalau misalkan saya contoh lagi aja ke Bu Linda karena yang dekat saya. Misalkan Bu Linda kenapa kok ke sekolahnya nggak pakai sepatu? Nah
Nah jadi seperti itulah coaching, jadi supaya lawan bicara atau anak itu menemukan sendiri solusinya. Jadi kita itu hanya kita memancing, kita memantik anak supaya anak menemukan solusi begitu. Selanjutnya, nah kita masuk ke dalam kebutuhan dasar manusia. Nah teman-teman biar nggak ngantuk, kita berdiri dulu yuk. Kita main buka tutup ya, biar ada peregangan. Kan ini tadi juga teman-teman sudah olahraga ya hari Jumat ya. Yuk, 1, 2, 3. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk di pangkuan. Naik, 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 naik sampai ke dagu. Buka lebar-lebar, sambil tertawa, ha ha, sambil tertawa, ha ha. Alhamdulillah, terima kasih. Nah, ini sudah tertawa ya, karena kita akan membahas kebutuhan dasar manusia. Kira-kira kebutuhan dasar manusia itu apa ya? Ada yang mau membacakan mungkin? Monggo, Bu Fani. Saya itu Bu Fani sama Bu Vina, maaf ya karena pertanyaan tuh Vina namanya. Monggo. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Iya, jadi kebutuhan dasar itu adalah yang kita lakukan untuk bisa memenuhi apa yang kita inginkan, apa yang kita mau, apa yang kita peroleh itu. Jadi di dalam kebutuhan dasar manusia itu nanti kalau misalkan ada yang tidak terpenuhi pasti juga kita tuh kayaknya gimana gitu, nanti pasti ada sisi mungkin berontak atau mungkin merasa gak nyaman seperti itu. Jadi kebutuhan dasar ini menjadi alasan seseorang untuk melakukan suatu kegiatan ya. Nah, nanti tergantung lagi motivasinya itu dari mana. Intinya kita itu berusaha untuk dapat menumbuhkan motivasi yang dari dalam diri kita. Selanjutnya, nah jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan bertahan hidup. Nah itu ada makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Itu pokok sekali. Kita nggak bisa nggak makan. Ya walaupun puasa kan kita tetap sahur buka ya. Itu pokok sekali. Pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Nah ini kaitannya dengan anak, kita juga harus tahu apakah kebutuhan utama anak itu sudah terpenuhi gitu. Jadi kita jangan kok sih bisa kok si Tiara kok berangkatnya kok siang-siang tuh ya kenapa? Nah itu kan kita harus cari tahu dulu. Jadi kita tidak boleh langsung mengejudge anak gitu ya. Oh mungkin siapa tahu waktu mau berangkat ibunya Mbak Tiara belum masak atau kehabisan beras. Nah itu jadi kita itu harus kehabisan gas bisa. Jadi kita itu harus tahu dulu jangan langsung apalagi depan anak, kenapa kamu terlambat seperti itu, kebiasaan. Nah itu tidak baik ya, kita harus tanya dulu sama anak. Kemudian kebutuhan yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima, belonging, yaitu kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang. Nah ini sangat penting sekali ya teman-teman ya. Anak itu, apalagi anak TK itu memang masih sangat membutuhkan kasih sayang. Kadang kalau yang kelas saya itu, kalau saya bilang siapa yang mau berguru sayang, mereka langsung yang seperti ini. Nah, jadi sebagai guru pun kita juga harus berusaha adil ya dalam memberikan pendidikan. Walaupun mungkin ada anak yang luar biasa ya kita tetap harus adil, seadil-adilnya gitu. Karena ya memang anak itu adalah amanah, titipan, apalagi kalau ke sekolah ya. Tentunya kalau misalkan kita itu harus bisa menciptakan lingkungan sekolah yang
aman, nyaman, menyenangkan. Kalau sekiranya dari rumah si anak itu malas belajar, ketika berada di lembaga kita usahakan supaya anak itu juga semangat. Jangan malah sebaliknya. Di rumah semangat belajar, di sekolah nggak semangat. Nah, itu adalah PR bagi kita. Bagaimana kita sebagai guru itu untuk menciptakan kegiatan pembelajaran yang menyenangkan. Kemudian yang ketiga yaitu kebutuhan dasar penguasaan, yaitu kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil. Nah, ini penting juga buat anak, karena kalau anak itu tidak menguasai, dia itu biasanya akan minder. Misal anak yang belum bisa belajar angka, ketika ada ekstra angklung dia keluar, karena dia kenapa? Dia merasa aku belum mampu, aku nggak pede seperti itu. Jadi penguasaan itu penting. Kemudian yang keempat yaitu kebebasan. Anak itu butuh kebebasan ya. Sekali lagi anak itu memang membutuhkan kebebasan. Mereka membutuhkan diri untuk bisa bereksplorasi, mengembangkan kemampuan yang mereka miliki. Yang kelima yaitu kesenangan. Nah, ini apalagi untuk usia di tangan kanak-kanak ya, kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Jadi kalau ada anak yang tertawa itu ya nggak apa-apa, tidak usah diam. Nah itu ya. Jadi memang apalagi kita ini kan kegiatan pembelajarannya masih bermain seraya belajar gitu. Jadi memang dunia anak-anak itu adalah masih dunia bermain. Jadi dari bermain itu pun mereka juga bisa mendapatkan pembelajaran. Nah, ini yang menarik sekali nih ya. 5 posisi kontrol guru ini sudah mau selesai teman-teman ya. Nah, kira-kira yang pertama adalah penghukum. Yang kedua ada pembuat merasa bersalah. Yang ketiga sebagai teman. Yang keempat pemantau. Dan yang kelima manajer. Kira-kira kalau teman-teman, kalau saya juga biasanya ada di posisi yang mana kontrol gurunya itu? Apakah penghukum kah? Atau pembuat merasa bersalah, kamu ini, atau teman, ayo toh, atau pemantau, atau manajer? Saya mau tanya satu-satu ya karena kita coba. Kalau Bu Fani sebagai guru posisi mana? Kalau saya Iya, insya Allah iya. menjadi teman. Oh teman, friendly. Bu Linda? Selama ini sih ke Penghukum ya? Oh teman, oh ya teman. Oke, baik. Oh ya, Masya Allah. Bu Santi? Bingung. Oke, diloncat dulu nanti saya tanya lagi ya. Kalau Bu Parmi? Sebagai teman. Oh teman. Bu Uca? Pemantau dan teman. Oh iya, tapi kok malu-malu gitu loh. Oh kalau Ibu merasa tidak saya tanya saja. Kembali lagi ke Bu Santi yang mana? Ya teman. Oh ya teman, baiklah. Teman dengan Mas ya. Teman dan penghukum. Oke, jadi kalau di penghukum ini tadi sudah kita bahas yang di awal tadi ya, bahwa itu hanya dari satu arah gitu ya, tanpa ada kesepakatan, dan itu bisa menimbulkan jangka yang panjang. Mungkin juga teman-teman punya pengalaman dulu waktu sekolah, ketika dihukum tapi sampai sekarang masih terngiang. Saya dulu waktu SD pernah dicekel Bu Guru karena saya nggak bisa dikte Bu Guru. Tapi ya dari itu tapi terus memacu saya gitu. Mungkin teman-teman ada yang mau pengalaman sedikit waktu sekolah dulu yang sampai sekarang tuh masih terngiang-ngiang gitu. Nah, maka dari itu ini sebenarnya CGP ini juga menyadarkan saya. Waktu itu saya disuruh membuat diagram trapesium dengan saya lahir kapan, SD kapan, pokoknya jenjang sekolah sampai usia saya sekarang, sampai saya bekerja, saya disuruh flashback ke belakang, memori apa yang hitam bagi saya. Nah lalu saya, oh iya dulu saya dijiwet gitu. Jadi itu saya terus itu. Nah tapi ada juga memori yang menyenangkan. Ternyata itu masih saya ingat. Nah dari itu pun sebagai guru kita juga harus bisa menciptakan pengalaman yang menyenangkan bagi anak ya. Jadi kadang kalau misalkan saya tuh harus
menasihati, tapi mungkin dengan kata-kata yang mungkin ada keluar tanduknya sedikit gitu ya. Saya tuh juga agak nyesel, ya Allah tadi saya bilang apa gitu. Jadi ini kayak mengingatkan saya dan saya juga berbagi dengan teman-teman. Mari kita sama-sama menciptakan momen yang membahagiakan untuk anak, karena itu akan mereka kenang selama hidupnya. Jadi biarkan anak itu merasa yang indah-indah saja, pahit-pahitnya ya gak apa-apa kita lah gitu ya. Oke, kita akan masuk ke selanjutnya. Tadi teman-teman teman ya. Oke, lanjut Mbak. Nah, ini ada kasus ya. Kasus murid datang terlambat ke sekolah. Kalau yang berdiri di depan kelas selama 1 jam, ini kira-kira kontrol guru sebagai apa? Ya, betul sekali, penghukum ya. Kemudian, nah ini, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali harus memberitahu kamu untuk tidak terlambat datang ke sekolah? Ini termasuk kontrol yang mana? Ya, merasa bersalah, tetapi seperti ini membuat anak itu tertekan. Bahasanya halus, tetapi ini memberikan efek yang kurang bagus juga gitu. Walaupun juga bilang harus berapa kali ibu bilang sama kamu, atau mungkin itu loh teman-temanmu sudah bisa nulis, kok kamu belum bisa, ayo toh. Nah itu mungkin kalau bagi anak yang memang dia itu belum mampu itu juga tekanan gitu. Tapi mungkin kita juga ada pressure dari orang tua. Makanya kolaborasi orang tua dengan guru itu sangat diperlukan. Selanjutnya, ini masih kasus yang sama ya. Ini tadi teman-teman memilih yang nomor 3 ya, teman ya. Ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali lebih tertib lagi ya. Jadi ini kalau peran kontrol guru sebagai teman itu seperti itu, bahasanya masih luwes ya, kayak bahasa pertemanan. Kemudian yang keempat, kamu sudah datang terlambat, peraturannya apa, konsekuensinya apa? Peran kontrol yang keempat tadi apa teman-teman? Nah itu jadi mungkin kalau ini memantau telat lagi kayak gitu kan. Padahal kan kamu tahu maksudnya 7:30. Kalau terlambat bagaimana? Konsekuensinya apa? Seperti itu. Nah selanjutnya, masih ada satu kebatasan satu kayaknya. Satu lagi. Oke. Jadi yang kelima itu adalah manajer. Jadi sebagai guru kita itu diharapkan berada pada kontrol manajer, yaitu among. Jadi ketika anak itu melakukan kesalahan itu kita bisa memberikan penguatan. Kita itu sadar bahwa oh ya nggak apa-apa, kamu hari ini salah nggak apa-apa. Tetapi kamu tahu kan sebenarnya kamu harus bagaimana, selanjutnya seperti apa gitu. Jadi sebagai guru kita diharapkan bisa berada pada posisi kontrol. Nah ini adalah materi yang terakhir ya, yaitu tentang keyakinan kelas. Kenapa keyakinan kelas? Kenapa bukan peraturan kelas? Ada yang mau menjawab? Selain Ibu pindah ke sini ya. Mungkin Bu Eja, kenapa keyakinan? Kenapa tidak? Kan selama ini di sekolah itu kan selalu begini, peraturan kelas, tidak boleh membuang sampah di kelas, tidak boleh berlari-larian di kelas. Selama ini kan peraturannya seperti itu. Nah, kenapa kalau kok peraturan? Kenapa kok tidak keyakinan? Monggo Bu Eja. Karena kalau keyakinan kelas itu kan dibuat secara bersama-sama bersama anak. Oke, Seperti kesepakatan. iya. Iya, Kita yang menentukan. oh ya betul sekali ya. Jadi memang ya ini karena memang Bu Eja sudah mengikuti guru-guru yang lain juga sudah mengikuti workshop tentang ini ya. Jadi memang betul sekali keyakinan kelas itu dibuat dari curah pendapat satu kelas. Kadang kalau misalkan kita itu hanya peraturan kelas, anak itu kurang memaknai. Beda hanya ketika mereka kita tanya, Dek, kita mau buat keyakinan kelas nih apa aja? Nah, kita biasanya usul gitu. Akhirnya dibuatlah kesepakatan. Nah, dari kesepakatan itu nanti bisa menjadi keyakinan kelas.
cara pembentukan keyakinan kelas bersifat abstrak berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan universal sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas atau sekolah. Semua warga sekolah dilibatkan. Jadi memang semua warga sekolah ya. Jadi kalau cuma satu kelas saja, nanti kalau lihat kelas sebelahnya tidak, itu juga akan goyah lagi gitu. Jadi kalau misalkan kita mau membuat keyakinan itu, ya sebisa mungkin kita kompakkan paling tidak untuk hal-hal yang universal, misalkan untuk datang ke sekolah tepat waktu, untuk menjaga kebersihan, menjaga kerukunan dengan teman, seperti itu. Kemudian juga harus meninjau keyakinan kelas dari waktu ke waktu gitu. Jadi jangan sampai keyakinan tahun 2017 masih dipakai di tahun 2023, anaknya sudah berbeda. Apalagi anak-anak generasi sekarang ini yang memang sangat berbeda dengan zaman-zaman kita dulu ya. Nanti Mbak Linda. Oh ya, ini yang terakhir sekali ketika restitusi. Oh ya, dalam pembentukan keyakinan kelas itu biasanya kalau di jenjang atas itu bisa menggunakan kertas post-it seperti ini ya. Jadi biasanya dikasih lembaran seperti ini, nanti menuliskan, misalkan dikasih 2 lembar atau 3 lembar, nanti misal Mbak Fani pengennya kelasnya dibuat peraturan seperti apa toh, nah nanti nulis apa. Kemudian kalau sudah satu kelas itu ditempel di depan, lalu ibu gurunya membacakan, kemudian disaring, dibuat kesimpulan, setelah itu dirangkum ya. Nah nanti kalau sudah kemudian ditandatangani bersama. Itu kalau untuk kelas yang atas ya. Kalau untuk PAUD itu bisa dengan menggunakan gambar. Jadi kalau saya itu pakai gambar, misalkan gambar kelas rapi, gambar tempat sampah. Nah nanti anak-anak diberikan bisa kertas post-it yang kecil atau stiker. Nanti mereka memilih keyakinan kelas yang mau disepakati, nanti yang terbaik, yang poinnya banyak-banyak, seperti itu. Nah yang terakhir yaitu tentang segitiga restitusi. Ini adalah salah satu cara untuk memperbaiki diri dalam rangka mewujudkan disiplin diri. Nah jadi ini kembali lagi ke peran guru sebagai manajer. Jadi ketika anak itu salah, itu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Next Mbak. Nah ini yang pertama yaitu menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Kita semua pasti pernah salah, saya pernah salah, teman-teman juga mungkin juga pernah salah. Nah, tapi dari kesalahan itu kita pasti akan belajar bagaimana supaya bisa lebih baik lagi. Jadi sebagai guru kita meyakinkannya misalkan begini, berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Itu memang sesuatu banget ya. Jadi kita sering mendengarkan kata-kata seperti itu. Artinya juga misalkan ibu dulu juga pernah salah gitu. Jadi kita tetap memberikan penguatan kepada anak bahwa memang tidak ada manusia yang sempurna. Validasi tindakan yang salah ini berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Nah jadi ini kita meyakinkan anak sebenarnya bahwa kamu itu bisa loh. Nah jadi ini ada beberapa mungkin seperti kalimat yang bisa menguatkan anak ya. Nah ini adalah restitusi yang poin terakhir yaitu menanyakan keyakinan berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Nah ini adalah meyakinkan anak tentang nilai apa yang dia percayai yang bisa memunculkan diri yang lebih baik lagi. Jadi kembali lagi bahwa semoga kita bisa menerapkan segitiga restitusi dalam menghadapi
kasus atau perbuatan anak yang mungkin kurang baik ya, peran kita sebagai kita berupaya kita peran kontrol manager. Ini ada contoh penerapan segitiga restitusi. Ini dulu ini saya dengan Mas Rafa dulu waktu Mas Rafa suka datang terlambat itu. Mungkin ini koneksi internetnya ya. Jadi ini pada waktu itu saya singkat cerita saja, Mas Rafa itu sering datang terlambat, lalu waktu itu saya ajak ngobrol, ternyata kalau malam itu Mas Rafa itu mengatakan bahwa suka nonton TV, tidurnya akhirnya malam-malam gitu. Kemudian saya tanya, Mas Rafa sudah tahu kan sekarang kenapa kalau terlambat itu karena apa? Mas Rafa bisa menjawab, ternyata karena malamnya nonton TV sehingga bangunnya pagi harinya terlambat, kesiangan jadinya terlambat seperti itu. Lalu saya tanya lagi, bagaimana Mas Rafa supaya besok tidak terlambat lagi? Mas Rafa bilang nonton TV-nya sebentar saja Bu Guru. Berarti memang anak itu sudah bisa dia mencari solusi sendiri gitu, untuk menerapkan juga motivasi yang berasal dari dalam dirinya seperti itu. Nah, penutupnya adalah dalam penerapan disiplin positif di sekolah diperlukan kerjasama. Jadi ini kerjasama, kolaborasi semua warga sekolah. Guru sebaiknya memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial. Karena kalau pedagogi, saya yakin teman-teman pasti juga sudah luar biasa gitu. Tapi ya sosial, kepribadian itu sangat penting sekali. Karena itu hubungan kita dengan orang lain, dengan siswa juga. Yaitu guru dapat menempatkan diri dalam posisi kontrol manajer atau among, sehingga dapat menuntun murid menjadi murid yang berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, teman-teman, itu tadi penjelasan saya tentang disiplin positif yang bisa menjadi budaya positif. Semoga bisa kita sama-sama bekerja di TK Al-Barokah, semoga lebih maju lagi. Nah, sebelumnya apakah ada pertanyaan atau sudah dikira cukup? Harapan saya nanti sedikit yang saya bagikan ini bisa membawa perubahan untuk diri kita semua, diri saya khususnya, juga untuk teman-teman. Nanti bisa berkembangnya lembaga TK Al-Barokah, kita mendidik murid kita dengan yang tetap berpusat kepada mereka supaya anak-anak nanti bisa berkembang lebih optimal. Oke, baik, cukup. Demikian pemaparan atau berbagi saya tentang budaya positif di aksi nyata modul 1.4. Mungkin saya nggak tahu lagi nanti di modul 2 apakah ada aksi nyata seperti ini. Semoga saja ada, jadi nanti bisa sharing-sharing. Kalau tidak, nanti materinya juga bisa saya bagikan. Tapi kalau di luar itu kita sharing-sharing itu juga saya sangat senang sekali gitu, karena kita itu tidak usah malu ya untuk bertanya-tanya. Saya juga sering tanya waktu cerita sedikit waktu, karena duduk di bawah itu saya juga tanya sama Bu Uca, gimana Bu Uca duduk di bawah itu kalau pakai lingkaran gini-gini. Jadi kita nggak usah malu tanya sama yang lebih junior juga nggak apa-apa, tanya sama senior juga nggak apa-apa. Yang penting kita mau ada gerakan perubahan untuk pembelajaran yang lebih baik. Ya, seperti itu. Saya ucapkan terima kasih sekali kepada teman-teman TK Al-Barokah sudah sampai sore. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan mungkin materinya juga belum terlalu dalam. Nanti suatu hari atau beberapa mungkin waktu depan bisa Bu Binda tambahkan yang lebih aksi nyatanya ya, seperti itu, karena memang pengajar praktik, kalau saya masih calon guru pembina itu
Baiklah, acara ini kita tutup dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih saya ucapkan sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
melanggar bagaimana? Bukti yang melanggar. Nah, kita kan buat keyakinan masing-masing. Nah, jadi kita harus rukun. Lalu gambar yang selanjutnya adalah dari gambar siapa? Satu, dua, tiga. Ini termasuk perbuatan apa ya? Baik. Ini mandiri atau manja?
ini. Nah, ini berarti kesepakatan atau keyakinan kelas kita adalah aku harus belajar tanggung jawab. Apa? Aku harus belajar tanggung jawab, mengerjakan tugas sendiri, merapikan alat belajar sendiri.